Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Andarayani dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi mobile yaitu Daily Budget. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang penting. Di sini yang pertama ada di bagian controller yaitu add transaction controller dot. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada bagian ini. Itu import library, fungsinya menyediakan komponen Flutter seperti text edit. Fungsi pertama yaitu material dart yang ini, yaitu untuk menyediakan komponen Flutter seperti text editing controller Nilo framework dart menggunakan fitur framework Nilo. Ada transaction dart yang ini, model duta transaksi. Budget service dart digunakan untuk menyimpan transaksi ke database. Selanjutnya ada deklarasi controller yang dimana ada dart class add transaction atau bagian yang ini. Fungsinya itu untuk membuat controller khusus untuk halaman add transaction. Selanjutnya ada controller input di bagian dart let text editing atau text editing controller di bagian ini. Fungsinya mengambil isi dari 2 kolom pada halaman. Di bagian title ini mengambil isi kolom title, dan bagian amount controller ini mengambil isi kolom amount atau rupiah. Selanjutnya ada string selected type expense ini. Fungsinya untuk menentukan apakah transaksi berupa expense atau pengeluaran dan income atau pemasukan. Selanjutnya ada goal is saving sama dengan false. Ini fungsinya mengetahui apakah proses penyimpanan sedang berlangsung. Misalnya false hasilnya, artinya belum menyimpan. Jika tombol save ditekan true, artinya sedang menyimpan. Selanjutnya ada bagian construct, yaitu bagian ini dijalankan ketika halaman pertama kali dibuka. Di sini ada title controller bagian ini. Artinya kedua kolom input siap digunakan. Selanjutnya mengubah expense atau income, yaitu bagian ini. Fungsi tombol expense income. Selanjutnya kode dart selected type akan mengubah jenis transaksi. Misalnya pengguna menekan income, maka selected type income, selected type sama dengan income. Kalau menekan bagian selected expense, maka selected type sama dengan expense. Selanjutnya bagian set state ini akan memperbaharui tampilan sehingga tombol yang dipilih berubah warna. Selanjutnya submit from bagian ini. Fungsi ini dijalankan
saat tombol Save Transaction ditekan. Selanjutnya ada validasi judul, ada seperti ini. Artinya judul minimal 2 karakter, kalau hanya A akan muncul titel minimal 2 karakter. Selanjutnya ada bagian ini, validasi amount. Artinya kolom amount tidak boleh kosong. Jika kosong muncul, amount tidak boleh kosong. Seperti yang bagian ini. Selanjutnya, await save transaction yang bagian ini akan memanggil fungsi penyimpanan. Selanjutnya ada ini. Fungsinya bagian ini adalah proses penyimpanan. Selanjutnya di bagian is saving true ini artinya aplikasi sedang menyimpan data. Selanjutnya membuat objek transaction, yaitu bagian final transaction, bagian ini. Isi objek ada title, amount, tipe, dan date. Ini misalnya pengguna mengisi title beli buku, maka amount yang keluar ada dan amountnya 5.000, tipenya expense, tanggalnya, date-nya atau tanggalnya 2006 bulan 7, tanggal 28. Selanjutnya memanggil budget service, bagian ini. Membuat objek untuk mengakses database. Ada bagian menyimpan, yaitu bagian await service transaction ini. Inilah kode yang benar-benar menyimpan transaksi. Selanjutnya menampilkan pesan berhasil. Di bagian show ini akan muncul notifikasi transaction save. Selanjutnya kembali ke home, menutup halaman bagian pop ini untuk menutup kembali halaman. Nah, selanjutnya saya akan membuka aplikasi. Nah, tampilan awal aplikasinya akan seperti ini, yang dimana ada tombol back atau kembali. Selanjutnya di bagian tombol expense ini memilih jenis transaksi sebagai pengeluaran. Nilai transaksi akan disimpan dengan tipe expense. Selanjutnya ada tombol income, memilih jenis transaksi sebagai pemasukan. Nilai transaksi akan disimpan dengan tipe income. Selanjutnya ada kolom title di bagian ini, digunakan untuk mengisi nama transaksi, contohnya belanja, gaji, jual barang, atau bayar listrik. Biasanya menggunakan Dart Text 5 Controller, Title Controller. Nilai yang dimasukkan akan disimpan ke variabel. Di bagian kolom amount ini digunakan untuk memasukkan nominal uang. Bagian save transaction ini adalah bagian paling penting. Saat tombol ditekan, codingan akan melakukan beberapa proses. Seperti mengecek data kosong, mengecek nominal, objek transaksi, menyimpan data, dan kembali ke halaman home setelah berhasil disimpan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.